Perkenalkan, nama saya Niko Sugiharto dengan NIM 2119. Di sini saya sebagai vendor A dan saya akan jelaskan terkait kode vendor A. Pada file server.js ini saya membuat server backend sederhana menggunakan Node.js dan Express yang berfungsi untuk menampilkan data daftar barang warung dalam bentuk API. Pertama, saya mengimport library yang dibutuhkan, yaitu Express dan CORS. Express digunakan untuk membuat server dan mengatur routing, sedangkan CORS digunakan agar API ini bisa diakses dari aplikasi lain. Setelah itu saya membuat instance aplikasi Express menggunakan const app Express. Kemudian saya mengaktifkan middleware CORS dengan app.useCORS supaya tidak error akses lintas origin. Selanjutnya saya mendefinisikan data statis bernama daftar warung. Data ini berbentuk array objek, yaitu ada kode produk, nama barang, harga, dan keterangan stok. Di sini saya memberikan 3 data. Lalu saya mendefinisikan root yang pertama dengan metode get pada path slash. Root ini berfungsi untuk menampilkan pesan sambutan ketika user mengakses alamat utama server. Di sini saya memberi seperti catatan slash daftar warung untuk menampilkan data warung. Kemudian membuat root get pada path slash daftar warung. Root ini berfungsi untuk mengirimkan data dari daftar warung dalam format JSON tadi. Maka ketiga data tadi akan ditampilkan. Kemudian root dibuat, saya menentukan port server, yaitu dengan portnya 3000. Setelah server dijalankan menggunakan app.listen port, dan ketika server berhasil dijalankan akan muncul pesan konsol yang menandakan bahwa server aktif di localhost 3000. Berikut pengujiannya. Pertama kita jalankan node server.js. Server berjalan, kita buka localhostnya. Dan ini kata sambutan yang tadi seperti pada kode. Lalu kita coba tambahkan endpoint slash daftar warung pada localhost, maka yang akan muncul data dari ketiga produk tadi. Dan ini kita coba di vercel.app, hasil deploy kita juga tambahkan. Hasilnya sama ya, terdapat 3 data yang tadi muncul. Sekarang kita coba di Postman. Yang pertama kita coba biasa menggunakan link deploy, menambahkan slash daftar warung, hasilnya juga sama. 3 data itu muncul pada JSON. Jadi kesimpulannya, untuk vendor A datanya berhasil ditampilkan. Sekian, terima kasih. Saya Leni Ai Pratiwi dengan NIM 2125 menjalankan vendor B. Vendor B ini mensimulasikan sistem dengan standar internasional di mana penamaan variabel dan data menggunakan bahasa Inggris dan format Camscale. Sebelumnya saya sudah membuat folder dengan nama uas.vb. Setelah itu buat file dengan nama app.js. Di file ini terdapat data produk vendor B yang ditulis menggunakan bahasa Inggris dan Camscale sebagai simulasi sistem internasional. Untuk struktur data vendor B, setiap produk di vendor B memiliki beberapa atribut, di mana SKU. SKU ini kode unik produk, kemudian produk name ini nama produk, kemudian price, harga produk, is available ini status ketersediaan produk. Penamaan seperti produk name dan is available menggunakan Camscale yang umum dipakai di sistem backend internasional. Contoh penerapan Camscale: produk name is available. Ini membuat kode lebih konsisten dan mudah dibaca secara global. Endpoint vendor B. Endpoint vendor B ini get.
Ketika endpoint dipanggil, server akan mengirimkan seluruh data produk vendor B dalam format JSON kaitan dengan sistem marketplace. Data vendor B ini nantinya akan diproses oleh integrator. Integrator bisa membaca harga dari price, mengecek ketersediaan dari available, dan menampilkan produk yang sesuai ke user. Selanjutnya, file server.js. Di file server.js, tugas utamanya adalah menjalankan server. Di sini saya mengimpor app.js lalu menentukan port yang digunakan, yaitu port 4002. Ketika server dijalankan akan muncul pesan bahwa vendor B API berjalan dan bisa diakses melalui endpoint atau vendor B. Di sini saya akan coba untuk running. Kemudian ini pertama kita klik apakah berhasil. Nah, ini terbukti bahwa API-nya sudah berjalan, sudah ngerunning. Kemudian ini kita salin. Kita lihat di Postman. Nah, ini sudah berhasil untuk runningnya. Jadi kesimpulannya, vendor B ini mensimulasikan sistem standar internasional dengan penggunaan bahasa Inggris dan Camscale, serta menyediakan API yang sederhana dan siap integrasikan. Sekian penjelasan dari vendor B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul Alisa dengan NIM 2038. Sekarang saya akan menjelaskan vendor C. Vendor C ini menggambarkan aplikasi kasir restoran atau kuliner. Konsep utama dari vendor C ini, data di vendor C tidak ditulis secara langsung, tapi dibagi ke beberapa bagian. Jadi di sini saya membuat data.json, yaitu struktur data dari vendor C yang isinya produk. Setiap produk di vendor C ini punya 4 bagian utama, yaitu yang pertama ID sebagai identitas produk, dan yang kedua details, isinya nama dan kategori produk, dan yang ketiga pricing, isinya harga dasar dan pajak, dan yang keempat stok, menunjukkan jumlah stok. Dan di sini sebagai contoh produk nasi tempong, nama produknya tidak ditulis langsung, tapi ada di details name. Harganya juga tidak langsung satu angka, tapi dari harga plus pajak. Kemudian saya membuat server.js supaya data ini bisa diambil oleh sistem lain. Saya membuat API menggunakan express.json, dan endpoint-nya adalah get vendor C. Ketika endpoint ini dipanggil, server akan membaca file dari data.json dan mengirimkannya datanya dalam bentuk JSON. Saya juga memisahkan logika ke file produk.js.
Fungsinya untuk mengambil data vendor C agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Data dari vendor C ini nantinya diproses oleh integrator. Harga final dihitung dari harga dasar ditambah pajak. Jika kategorinya food, nama produk akan ditambahkan di label recommended. Jadi di sini saya sudah mengecek terlebih dahulu. Hasilnya akan begini. Jadi, vendor C menyediakan data kuliner dan siap diintegrasikan ke dalam sistem marketplace. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Herlambang dengan NIM 362458 302034. Nah, di sini saya berperan sebagai vendor keempat, yaitu integrator, yang dimana tugas saya yaitu menggabungkan dan juga mengintegrasikan data JSON yang berasal dari vendor A, vendor B, dan juga vendor C, yang dimana masing-masing vendor itu memiliki struktur data dan juga tipe data yang berbeda. Selain melakukan integrasi data, saya juga bertanggung jawab untuk melakukan parsing JSON, normalisasi struktur data, serta konversi tipe data, sehingga seluruh data dapat disajikan dalam satu format standar yang seragam. Nah, pada tahap integrasi, saya juga menerapkan logika bisnis, yang dimana pemberian diskon otomatis sebesar 10% untuk produk dari vendor A, dan menambahkan label recommended pada produk dengan kategori food dari vendor C. Sehingga hasil akhir dari proses ini adalah sebuah API integrasi yang dapat diakses melalui satu endpoint saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dan implementasi codingan yang saya buat sebagai vendor keempat atau integrator. Yang dimana pada tahap awal saya menggunakan Express. Untuk membangun REST API, yang dimana REST Express sendiri berfungsi sebagai web service integrator. Lalu di sini saya menggunakan Axios untuk mengambil data JSON dari masing-masing vendor secara real time. Lalu di sini juga port itu akan berjalan di port 3000. Selanjutnya yaitu saya mendefinisikan API dari masing-masing endpoint API dari masing-masing vendor. Nah, selanjutnya saya membuat fungsi konversi untuk setiap vendor, ya, di mana fungsi ini bertujuan untuk melakukan mapping atribut, konversi tipe data, dan juga penerapan logika bisnis agar seluruh data dapat disajikan dalam format yang standar. Selanjutnya, pada bagian KD produk, ini merupakan identitas dari produk dari vendor A, yang dimana field ini akan dipetakan menjadi ID agar konsisten dengan vendor yang lainnya. Lalu kita lanjut pada bagian nama produk. Nah, nama produk itu merupakan nama produk dari vendor A sendiri, yang kemudian dinormalisasi menjadi nama. Selanjutnya kita masuk ke harga. Nah, harga di sini itu awalnya itu bertipe data string. Sehingga saya konversi ke integer menggunakan parse in. Ini. Dan juga saya menerapkan diskon seharga 10% atau harga awal itu dikali 0,9, sehingga harga akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan juga saya menggunakan Matplotlib untuk memastikan nilai akhirnya itu bertipe data integer. Selanjutnya yaitu pada bagian cache stock atau stok itu dinormalisasi dari nilai ada itu menjadi nilai tersedia atau habis.
Lalu di sini juga terdapat sumber. Nah, sumber ini itu mengidentitaskan asal data tersebut dari vendor yang mana. Nah, selanjutnya kita masuk ke vendor B, yang dimana vendor B sudah menggunakan struktur data yang lebih modern dan juga tipe data yang sesuai, sehingga proses integrasinya itu lebih sederhana, yang dimana field SKU itu dipetakan menjadi ID, dan juga untuk produk name itu dinormalisasi menjadi nama. Selanjutnya yaitu pada bagian harga atau price, itu sudah bertipe data number, sehingga dapat langsung digunakan menjadi harga final. Lalu pada bagian field is variable itu dikonversi menjadi status string agar lebih seragam. Lalu di sini juga saya beri sumber untuk masing-masing vendor, yang dimana biar tahu datanya itu berasal dari vendor yang mana. Nah, selanjutnya kita masuk ke vendor C, yang dimana vendor C ini memiliki struktur data yang juga cukup kompleks, sehingga data itu diakses secara bertingkat. Nah, pada bagian ini nama produk itu diambil dari objek detail, yang dimana jika kategori produk itu adalah food, maka ditambahkan label recommended sebagai bentuk increment data. Lalu kita masuk ke harga final. Nah, di sini harga akhir itu diperoleh dari penjumlahan harga dasar dan juga pajak. Lalu untuk status itu ditentukan berdasarkan jumlah stok, yang dimana di sini itu terdapat tersedia atau habis, dan juga di sini terdapat juga sumber untuk vendornya, yaitu vendor C. Nah, selanjutnya setelah seluruh fungsi konversi itu dibuat, saya membuat satu endpoint integrasi, yang dimana berfungsi sebagai single entry point nantinya, yang dimana di dalam endpoint ini data dari ketiga vendor itu diambil menggunakan Axios, kemudian dilakukan mapping dan juga transformasi dan penggabungan data, sehingga data hasil akhirnya itu disatukan menjadi satu array JSON terintegrasi dengan struktur dan juga tipe data yang seragam. Selanjutnya, jika data yang diambil itu tidak bisa, maka akan menampilkan status 500 atau gagal mengambil data vendor. Dan juga di sini server itu akan berjalan. Di sini server akan berjalan di HTTP localhost port 3000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengecekan data sudah masuk atau belum. Kita bisa gunakan perintah not index.js. Kita masuk. Nah, di sini data itu sudah tampil semua, sehingga proses pengambilan data itu berhasil untuk pengambilan data di masing-masing vendor. Nah, di sini juga pada bagian vendor A untuk nilai harga final itu sudah termasuk sudah didiskon untuk bagian harganya. Lalu di sini juga untuk bagian vendor C itu pada bagian food itu sudah tertera untuk recommended. Nah, sekarang kita akan coba di Postman.
Nah, data di Postman juga sudah tampil dan juga datanya juga sesuai dengan yang ada di browser. Yang dimana untuk bagian vendor A sudah didapatkan diskon untuk 10%-nya untuk masing-masing produknya, dan juga untuk vendor C itu sudah tertera tulisan recommended untuk bagian food. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Daramadini Sugianto dengan NIM 3624583202120. Saya di sini sebagai anggota kelima, yakni untuk pengecekan pada Postman. Pada proyek ujian akhir semester mata kuliah probabilitas ini, kami melakukan integrasi data dari 3 vendor yang memiliki format JSON, struktur data, serta standar penulisan yang berbeda-beda. Tujuan utamanya dari praktikum ini adalah menyatukan seluruh data tersebut ke dalam satu format JSON standar yang konsisten, sehingga dapat digunakan oleh satu sistem terpadu tanpa terjadi kesalahan data atau kehilangan informasi. Untuk vendor A ini yaitu mempresentasikan sistem warung lama atau legacy system di mana seluruh tipe data masih berbentuk string, termasuk harga produk serta status stok yang masih menggunakan teks seperti ada dan habis. Selain itu, penamaan atribut masih menggunakan istilah lama sehingga tidak sesuai dengan standar modern. Oleh karena itu, dalam proses integrasi diperlukan parsing tambahan untuk mengubah harga menjadi angka, menyesuaikan status stok ke format standar, serta menerapkan logika bisnis berupa diskon otomatis sebesar 10% sesuai ketentuan. Lalu untuk vendor B sendiri, eh, bisa kita lihat, yakni untuk merupakan vendor B merupakan distro modern yang secara teknis sudah lebih rapi karena menggunakan penamaan atribut bahasa Inggris dengan gaya camel case, harga dalam bentuk angka, serta status stok berupa boolean. Meskipun demikian, perbedaan istilah dan tipe data dengan vendor lain tetap menimbulkan tantangan dalam proses integrasi. Untuk mengatasinya dilakukan untuk mengatasinya dilakukan pemetaan ulang, pemetaan ulang atribut dalam konversi nilai boolean menjadi status teks agar selaras dengan format standar yang digunakan sistem. Seperti ini. Lalu untuk vendor C sendiri, vendor C ini memberikan tantangan paling besar. Kenapa? Karena memiliki struktur data yang kompleks dan bersifat nested object. Informasi produk tidak ditampilkan secara langsung, melainkan dipisahkan ke dalam beberapa bagian seperti detail produk dan informasi harga, di mana harga sendiri terbagi menjadi base price dan pajak. Oleh sebab itu, integrator perlu melakukan ekstraksi data secara mendalam, menghitung ulang harga akhir, serta menambahkan label khusus recommended untuk produk dengan kategori makanan sesuai aturan bisnis yang ditentukan. Lalu untuk vendor convert atau yang bisa kita sebut sebagai integrator, jadi tugas integrator ini adalah menyatukan ketiga sumber data tersebut dengan tetap menjaga konsistensi tipe data, khususnya harga yang wajib berbentuk angka, serta memastikan seluruh status produk menggunakan format yang sama. Selain melakukan parsing dan mapping, integrator juga merupakan logika tambahan, seperti diskon pada vendor A dan label khusus pada vendor C, agar output akhir tetap sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, jadi
Berdasarkan hasil pengujian yang saya gunakan, yang saya lakukan menggunakan Postman, seluruh endpoint dapat diakses tanpa error. Struktur JSON valid dan tidak terjadi kehilangan data. Sebanyak 15 produk berhasil diintegrasikan ke dalam satu format JSON standar yang beragam, sehingga sistem ini dinyatakan berhasil dan siap diimplementasikan sebagai dashboard terpadu untuk monitoring produk UMKM di Banyuwangi Marketplace. Jadi, sekian dari saya, mungkin cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.